kembali di dalam ibadah doa pagi pada hari Jumat. Baik, kita akan memulai ibadah doa pagi ini dengan menaikkan pujian Aku Datang dan Ku Bersujud. Di hadapan-Mu ku rasakan hadirat-Mu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat penuhkan aku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih yang indah ini kami boleh datang dan bersujud di hadapan, menikmati segala kasih dan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah mata hatiku, jiwaku untukmu kuasa untuk mengubah tegakkan di saat terjatuh penuh berjalan dengan air sungai-Mu. Akan firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan jiwaku terjatuh penuhkan jalanku dengan air sungai-Mu. Yang kuasa
kasihmu yang di saat berjalan, penuhkanlah rencana dengan sungaimu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan yang kami percayai, yang kami puji dan kembah pada pagi hari ini dalam kasih dan kemurahan kehidupan kami akan dari hari sehingga hari ini lebih daripada hari ini Bapa. Mohon pimpinan pertolongan Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan hidup ikuti dan Tuhan Yesus. Terima kasih pada meminta pikiran kami Bapak, baik dalam pikiran hati dan mensucikan pada pagi hari ini kami sadar firman Tuhan kepada kami Tuhan. Bertemu, kuatkan iman kami, hiburan bagi kami, dan biar janji-janji firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita sudah selesai di dalam pasal yang ke-10. Orang membacanya 15 ayat. Pasal yang 10. Tulang ke-8. Berfirmanlah kepada Musa, telah membuat dan harap pegas supaya aku mengadakan tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan Mesir dan tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang itu, lagi untuk merendahkan dirimu di hadapanku. Mereka, sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan datangkan belalang ke dalam daerah itu untuk temukan memati sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua, sebab dia kamu pegawai
itu pergi supaya mereka beribadah. Belum Tuhan Yesus akan masa lalu katalah beribadah Tuhan Allah. Siapa benar akan kami kami dan percayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jelaslah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki dan beribadah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sampai banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segera Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut berlaut. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Itulah kesembilan gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap
meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu, lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat perdiamannya. Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta tamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan. Sebab sebelum kami sampai di sana, tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awasilah engkau, dan jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi." Amin. Ya, terima kasih untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Di pasal yang ke-10 ini bagaimana Fir'aun ini masih mengeraskan hati. Jadi dan Musa juga ini tidak putus asa ya, dia beberapa kali ditolak oleh Fir'aun ketika dia minta izin gitu ya. Dan di sini bagaimana kita bisa belajar baik dari sudut pandang Fir'aun maupun Musa juga Tuhan gitu ya. Nah ini Fir'aun ini memang istilahnya dia sudah melihat dan merasakan hukuman-hukuman yang Tuhan berikan baik kepada Fir'aun pribadi maupun secara umum kepada bangsa Mesir ya. Cuman ya itu Fir'aun berkeras hati ya. Meskipun tulah-tulah sangat dahsyat, sangat luar biasa ya. Kata-kata sampai memenuhi seluruh tanah Mesir sampai gak kelihatan tanahnya. Begitu juga ini tulah belalang dikatakan di dalam firman Tuhan sampai hampir memenuhi bumi gitu ya. Jadi saking banyaknya gak kelihatan tanah. Dan itu memang Fir'aun menyadari itu memang dari Tuhan. Dan apa yang dikatakan Musa itu tidak bohong. Jadi Musa itu memang penyampai firman Allah. Musa itu menyampaikan pesan dari Tuhan. Dan pesannya itu ya tidak meleset. Dan kita melihat bahwa bagaimana Musa ini terus-menerus kepada Tuhan untuk menghukum Fir'aun dan juga rakyatnya. Namun ironisnya yaitu Fir'aun itu terus mengeraskan hati gitu ya. Dan sampai pada akhirnya Fir'aun dibinasakan. Jadi ada kemungkinan ya Fir'aun itu nggak bisa diubah lagi hatinya gitu ya, karena dikeraskan terus ya. Jadi ya memang sudah atau memang karena memang pengetahuan Allah bahwa memang Fir'aun itu hatinya keras ya, sehingga dengan berbagai macam tulah yang begitu mengerikan dia tetap tidak mau mengizinkan, tidak mau merelakan bangsa Israel itu pergi dari tanah Mesir. Bahkan sampai
kematian anak sulung pun itulah yang terakhir itu Firaun tidak mau mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah di padang gurun ya. Dan itu terus menerus alot sekali ya. Jadi tawar menawar terus antara Musa dan Firaun. Tapi di sini bahwa itu dari sudut pandang Firaun, dia memang berkeras hati dan pada akhirnya dibinasakan oleh Tuhan di Laut Tiberau. Dan dari sudut pandang Musa juga dia sebagai pemimpin tidak putus asa ya. Dia semakin kuat, semakin tegar gitu ya. Dan meskipun pada waktu itu awal-awalnya memang sangat meragukan, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Tuhan pasti kalau sudah memilih, dia akan terus memberikan kekuatan sampai dia menjadi pemimpin yang besar dan sukses membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan dari sudut pandang Tuhan, Tuhan juga ingin memperkenalkan dirinya kepada Mesir, juga kepada bangsa Israel bahwa dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Dahsyat, dan Tuhan ingin membuat satu istilahnya momen atau event yang besar sehingga itu menjadi satu fakta sejarah yang harus diceritakan oleh bangsa Israel kepada anak cucu mereka. Bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir dengan tulah yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai dengan yang ke-10 ya. Jadi melalui kejadian dan peristiwa yang terjadi di tanah Mesir dalam acara membebaskan bangsa Israel dari Mesir itu, Tuhan membuat perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan itu sampai kalau kita melihat dan membaca kitab yang lainnya, bangsa-bangsa di sekitar Mesir itu ketakutan karena saking dahsyatnya, dan mereka menyimpulkan bahwa Mesir itu berperang dengan Tuhan, bukan dengan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini ada di dalam perlindungan, ada di dalam pimpinan, ada di dalam pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Bahkan ketika tulah-tulah terjadi, baik itu tulah belalang, baik tulah itu gelar gulita, bangsa Israel mendapatkan perlindungan di tanah Gosen. Mereka tetap bisa beraktivitas, mereka tetap bisa melihat sesuatu karena Tuhan tetap mengecualikan bangsa Israel. Ya. Dan biarlah kita juga melihat bagaimana Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub juga yang disembah oleh bangsa Israel itu juga adalah Allah kita, dan sama relevansinya sampai saat ini bahwa dia tetap akan melindungi kita, dia tetap akan menyertai kita sekalipun kita di dalam lembah-lembah kekelaman, sekalipun kita memasuki zaman-zaman yang serba sulit, tetapi ada pemeliharaan Allah, ada perlindungan Allah, bahkan penyertaan Allah. Sebab kita melihat di dalam Injil Matius, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Di dalam Ibrani katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau, dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kau. Jadi bagaimana kehidupan orang yang percaya pada Yesus pasti akan dipimpin, dilindungi, diberkati, bahkan Tuhan akan senantiasa memberikan perlindungan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Silakan kepada Ibu Mary. Ya, Keluaran pasal 10 ini sungguh luar biasa. Terkadang kita berpikir kayaknya Tuhan itu kejam, ya kan? Kayaknya kasih Allah kok sembunyi. Katanya kasih itu menutupi segala kesalahan, tapi ini kita melihat bahwa justru ini menunjukkan kasih Allah. Karena kalau kita melihat
dari berbagai tulah ini kita belajar apakah di sini kita melihat dari kehidupan Fir'aun ini sedang mempermainkan Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-16 sampai 20 dikatakan, maka segeralah Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allah dan terhadap kamu. Ada satu penyesalan di dalam diri Fir'aun. Kemudian di ayat ke-7 17 dikatakan, oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Di ayat ke-17 itu ada satu keinginan untuk bertobat, karena begitu beratnya tulah yang dialaminya, ya kan, sehingga menginginkan Musa untuk menyampaikan penyesalannya kepada Tuhan, ya kan, supaya bahaya maut itu dijauhkan dari Fir'aun. Kemudian dikatakan 18, lalu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Kalau kita melihat di ayat ini seolah-olah memang Musa itu kata kasarnya ya kacanya Fir'aun, jika hambanya Allah. Jadi disuruh sana, disuruh kiri, kayak seperti bola pingpong ya. Tapi di sini kalau kita melihat pribadi Fir'aun, yang jelas bahwa dia ini ada satu penyesalan. Namun penyesalan itu tobat yang komat, ya kan, bertobat tapi kumat lagi. Dikatakan di ayat 16, maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut seberang. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Jadi ada satu ketika menyesal ada pengampunan dari Tuhan. Tapi kenapa di sini Tuhan itu masih mengeraskan hati Fir'aun? Jadi di sini ada satu seolah-olah memang kehidupan Fir'aun ini sedang mempermainkan Tuhan. Di sisi lain kita melihat mungkin Tuhan tahu bahwa Fir'aun itu belum betul-betul bertobat, sehingga Tuhan menghendaki Fir'aun mengizinkan dia untuk mengeraskan hati terus sampai dia benar-benar menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa, sehingga nanti pada tulah yang ke-10 itu benar-benar dia merasakan, terbuka matanya bahwa Allah itu benar-benar ada, Allah itu memang berkuasa. Jadi di sini di dalam tulah-tulah yang sebelumnya yang dirasakan oleh Fir'aun, bahkan di sini kita melihat sikap Fir'aun memang kelihatannya bertobat, ya kan. Di 16 tadi ada penyesalan. Namun ketika tulah itu dibasmi, ya, dibasmi oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, Fir'aun masih mengeraskan hati. Dan sikap yang sama itu pun ditunjukkan di ayat 16 sampai 20 itu. Kelihatannya bertobat, tapi di ayat 20 dikatakan masih mengeraskan hati. Dan itu diizinkan Tuhan. Sebenarnya di sini kalau kita berbicara bahwa mengenai kedaulatan Tuhan, Tuhan itu tetap berdaulat, ya, tetap berdaulat, dan di sini Allah lah yang mengendalikan hati Fir'aun, ya. Tujuan Tuhan adalah untuk mempertontonkan kuasa dahsyat yang Allah berikan, yang tidak dapat ditandingi oleh ilah-ilah lain, ya. Nah, oleh karena itu Fir'aun
di sini dengan berbagai macam tulah itu akan dipaksa untuk tunduk dan mengakui kedaulatan Allah. Sampai tulah kesekian, Fir'aun bertobat, tapi mengerahkan hati lagi. Jadi terkadang kalau kita melihat atau bahkan diri kita sendiri, ketika kita menikmati berkat atau jawaban doa yang kita inginkan, mungkin kita senang. Tetapi di selang perjalanan, ketika kita melihat itu, kita lupa. Bahkan kita mengeraskan hati. Mungkin kalau kita waktu itu bangkrut, ya, nanti kalau aku bangkit lagi, aku akan persembahkan, ya, 10 ya kan, atau sekurangnya aja sempat 20-nya, ya, kita serahkan. Tapi ketika berkat itu banyak, dan kalau kita bagi 10 boheman, enak ya, nggak jadi kita persembahkan. Atau mungkin kita mendapatkan satu kesembuhan, sakit yang begitu berat, tak kunjung sembuh, kita berbaring, ya, di tempat tidur dengan berbagai macam peralatan. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan kalau Kau sembuhkan, aku akan ini, akan itu. Tapi ketika sembuh, kita lupa dengan janji itu. Kalau sakit, butuh Tuhan, kapok aku. Tapi kalau sembuh, lupa Tuhan. Ini digambarkan Fir'aun itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin lulus ujian, kita bernasar, berjanji ini dan itu. Tapi ketika lulus, lupa dengan Tuhan. Ketika kita mau ujian, ingat Tuhan. Ketika kita sudah ujian, lupa Tuhan. Itu sudah hal yang biasa terjadi dalam diri manusia. Tetapi kembali ingat bahwa Allah tetap berdaulat dan Allah akan mempertontonkan kuasanya kepada kita, ya, kepada semua orang, bahwa Allah itu tidak ada tandingannya, dan disitulah ketika kita berusaha mempermainkan Tuhan, seolah-olah kita dibiarkan Tuhan, seolah-olah kita ditolong Tuhan. Ya, memang kita ditolong Tuhan, tetapi kembali Tuhan menginginkan kekerasan hati kita itu lunak dengan waktu Tuhan. Ya. Di sini di ayat 20 Tuhan mengizinkan Fir'aun untuk mengeraskan hati. Jadi kalau kita saat ini sedang mengeraskan hati, terkadang kita perlu refleksi diri, Tuhan sedang membiarkan kita. Supaya kita mungkin puas dengan keberdosaan kita. Tapi ingat, waktu kita bukan waktu Tuhan. Tapi kalau sudah Tuhan berbicara, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya kan? Dan penyesalan yang tidak kunjung terobati itu akan membuat kita memiliki penyesalan yang sia-sia. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai pelayan Tuhan, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan beri, jangan keraskan hati, ya, jangan keraskan hati, tetapi milikilah hati yang seperti Yesus miliki. Ya, jadi mari kita hidup dengan tidak mempermainkan sesama, juga tidak mempermainkan Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah Allah kita yang menciptakan manusia. Ya.
karena sesama kita pun juga miliknya Allah. Kalau Tuhan sudah berkata, tidak bisa kita berbuat apa-apa lagi. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar, dan biarlah ini boleh menjadi dasar untuk kita boleh menjalani kehidupan hari ini. Baik, kita akan memasuki pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Yang kedua, kita juga berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi dan juga saudara-saudara kita baik yang ada di dalam kota maupun luar kota. Kemudian kita juga berdoa untuk gereja ya, supaya Tuhan berikan pertumbuhan baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita juga berdoa untuk jemaat ya, akan untuk pergumulan mereka, baik masalah sakit penyakit, baik masalah ekonomi, baik masalah pendidikan, baik masalah rumah tangga, ya kita doakan semuanya. Dan kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kita juga berdoa untuk Provinsi Jawa Tengah, dan kita doakan juga untuk Jepara, yang kita doakan supaya Tuhan memberikan shalom, damai mana kita ada. Kita juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, baik dari doa pagi Senin sampai Sabtu, doa puasa, doa Rabu, kemudian pemuritan untuk pemuda yang kita doakan. Begitu juga kegiatan kategorial ya, dari sekolah minggu, pemuda remaja, komisi perempuan, komisi pria, komisi segala parent, komisi senior, kita doakan semua. Dan kita juga berdoa untuk ibadah minggu besok ya, ada perjamuan kudus supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati, ibadah bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yaitu yang kita akan bawa kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan sebelum berdoa dengan pujian Ku tetap cinta, ku tetap setia. Bapak mau setia.
setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia, tenanglah jiwa, aman bersama dalam cinta kasih yang tak selamanya, yang ku perlu kau